Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadiyalladzina astafa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah balighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah marjuqina bisihhati wa salamati wa sa'adah wa rabitati bid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min adulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wa ilhamil malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala pujian, pemilik segala kenikmatan yang telah menciptakan bumi, langit serta seisinya untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Tentunya kita selalu berharap berdoa agar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir maupun batin, dipanjangkan usianya yang berkah, diluaskan rezekinya dan dilancarkan usahanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya mendapat undangan untuk mengisi di acara Maulid Nabi, walaupun sebetulnya Maulid Nabi itu kan liburnya besoknya. Tanggal berapa Bu besok teh? 25, 24. 25, tapi itu sawirnya. Jadi ini malamnya berarti kan malam Maulid Nabinya, maksudnya besok. Kalau di Pemda itu besok di Al-Fatu, ya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah saya ini tujuan tiada lain hanya silaturahmi saja, tidak istilahnya bukan penceramah ulung atau bukan punya ilmu apa-apa, enggak, hanya ingin sekedar men-share, sama-sama kita belajar di acara ini. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM Babu Salam ya, DKM Babu Salam ini, bahwa memang acara di RW 16 ini TCIT memang sudah menjadi kebiasaan acara peringatan-peringatan kayak gininya, dan memang nampaknya kompak katanya antara ibu-ibu dan bapak. Mudah-mudahan ini selalu kompak terus ya Bu ya dalam masalah hal-hal yang demikian. Yang kedua tentunya sebagai perkenalan, saya juga orang sini Bu, asli nama di Cililin. Apa Ibu Cililin? Ayah no pas ke Cililin. Wajib terkenal wajibnya kerupuk ke Cililin. Tapi emang tinggal di Kerupuk Cililin ya, masjid. Tinggal mah di dia di payunan kolam renang Sisago, golep, apa golepnya? Yang payun aya perumahan alit, arageun Bapak Ibu, perumahan Abi Malik. Kelaresan masih abi tugas di Pemda setahun di panginten pensiun teh di Kelaresan di Sekcam Margahayu gitu. Dan kelaresan kamari oge dilantik jadi ketua MUI Margahayu. Mun di daya kelat mah sane Pak Kiai Uman betulnya. Daya iya masuknya betul daya kelatnya. Daya kelat. Jadi memang kantos diundang di Al-Muhtadiin begini ya, Al-Muhtadiin subuh Bang itu, subuh.
duka kumaha teh di orang ka dieu da begitu terang. Tapi alhamdulillah lima sejak silaturahmi bagitunya abdi sareng kameramen teh karesan pengurus MUI kecamatan sareng pun anak kamari teh di Tunisia euy ka dieu selesai daripada di bumi rek 2 minggu ayo orang mengangkat ka dieu. Mana nih Azmi teh? Oh nyamun. Istri Abi orang Kutawaringin. Orang Kutawaringin apa Kutawaringin tuh? Rada Abi itu sorean ka kita Kutawaringin namanya. Terus sekedar perkenalan begitu. Terus yang keduanya agak sedikit ingin menyampaikan hal-hal yang memang dirasa perlu disampaikan khususnya di menjelang Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentunya tadi sudah disampaikan oleh Qori, bagus menyampaikan bahwa tadi disampaikan ayat surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi mengingatkan semua Bapak Ibu agar kita mensuri taladani Rasulullah yang begitu agung, begitu mulia. Bahkan bukan hanya kita yang diharapkan bersolat, Allah dan malaikat pun bersolat. Jadi bunyi ayat tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Jadi lakod itu pakai kata lakod itu sungguh. Jadi kalau udah kata sungguh itu berarti kita harus mendalami isi ayat Al-Quran itu harus dalam maknanya. Lakod kana fi Rasulillahi uswatun. Jadi telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah suri tauladan. Jadi orang mah hanya mencontoh saja. Wah, tidak tidak mungkin sebagai Rasulullah yang paling terpilih, paling. Itu mah hanya mensuri tauladan. Dan bagi siapa itu suri tauladan itu, di samping kita mensifati atau mensuri tauladan Nabi, di situ ditambahin ayatnya itu. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Yang kedua itu. Yang pertama suri tauladan, yang kedua mengharap rahmat Allah. Yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran. Yang ketiga adalah wa yaumira, yang orang yang menuju persiapan kepada hari kiamat, dan yang keempat adalah wa dzakarallaha katsiran, harus mengingat Allah. Jadi 4 di dalam satu ayat walaupun kecil surat Al-Ahzab 21 tapi di situ maknanya dalam. Nah, sekarang yang pertama mensuri tauladan Nabi. Jadi kalau si ibu bapak tentang sejarah mungkin terus ngelotok punya di waktu alit biasa tentang sejarah Nabi mah. Nabi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian punya istri saha Siti Khadijah pertama, terus anu muda Siti Aisyah kan gitu paling. Nah, tapi di balik itu semua ada pada diri Rasul itu, kalau saya gambarkan itu ada pada sifat 4 yang ada pada diri Rasul itu, walaupun banyak sifat-sifat yang lain. 4 itu yang pertama adalah biasa sifat Rasul itu kan, 1 sidik, amanah, tabligh, atau yang pertama sidik itu non Pak. Sidik itu jujur. Kalau kita mau mensifati tauladan Rasulullah jujur, sok ibu atas jujur pada diri bapak ibu sendiri, jujur terhadap Allah, baik jujur terhadap sesama manusia. Jujur terhadap Allah itu kan sebetulnya manusia itu sejak ketika dalam kandungan ibu itu 42 itu sudah ditiup roh. Di situ sudah berjanji akan menyembah kepada Allah.
ketika lahir, kemudian menjadi fitrah anak kecil gitu ya. Kemudian nanti sudah remaja, sudah dewasa, sudah sampai sekarang usia gini, kita sudah jujur belum? Dalam arti kata kita menyembah kepada Allah. Nah, ini. Banyak orang yang sudah ya kecil mah ya masih fitrah, masih suci. Tapi ketika sudah menginjak remaja, dewasa, orang tua atau remaja lah anak-anak kita, sok udah perbedaannya sudah pengaruhnya luar biasa sekarang zaman sekarang. Banyak yang sudah melenceng lagi dari fitrahnya sebagai manusia. Kenapa itu? Karena godaannya begitu besar, dahsyatnya bagi kita ini. Yaitu berupa setan, berupa jin dan manusia. Jadi jangan dikatakan menurut Bapak Ibu setan itu jin, tapi juga manusia. Di surat Anas kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati mastu. Itu disebutkan karena setan itu juri. Ternyata berupa manusia juga itu termasuk setan. Nah, setan itu dalam arti kata setan yang asli itu kan keturunan iblis. Jadi kalau dulu mah disebut iblis, iblis itu bapaknya setan gitu. Nah, kalau sekarang itu anak-anaknya setan, anaknya iblis itu setan itu berupa jin. Jadi jin itu adalah jenis dari iblis, dari setan, itu jin. Makanya ibu sekarang banyak yang nampak itu manusia yang menggoda kita. Yang tidak nampak ini Bu, sangat sulit kita melihat nah itu teh jin atau manusia. Nabi punten sok kadang sering meruqyah orangnya. Banyak yang penyakit non medis itu ternyata kebanyakan itu banyak yang digoda oleh berupa setan jenis jin. Makanya ketika Abi meruqyah misalnya ya diislamkan dulu karena wah lebih bahaya daripada kalau manusia mah langsung bisa melihat begini kelihatan. Tapi kalau jin mah nggak bisa lihat. Ibu pernah lihat jin? Bapak nukumaha jin? Waduh berat. Ya pokoknya mah lamun aya di bumi burung punuk aya jin gitu ya lah. Abi ada tetiasa ningali jin. Rasulullah juga melihat jin itu kalau diperlihatkan oleh Allah sampai pernah mau dicancang itu di talian di tiang masjid. Itu paling berat itu adalah melawan setan yang berbentuk jin. Kalau manusia bisa orang bisa tinggali bisa ditengal ke orang, tapi kalau jin makanya kalau maaf ini sedikit sebelum melanjutkan, yang namanya penyakit yang paling susah disembuhkan itu adalah penyakit non medis. Kalau penyakit medis mah gampang ya Pak. Aya bentol ya kuman medis. Tapi kalau non medis mah susah ya. Tapi pernah orang tuh budak usia SMA ceurik jika ini ketawa mau nih. Dibawa ke dokter dan mau bisa ngobatan dokter. Ternyata ketempelan jin ya tinggal di keluarganya terus surat. Jadi non medis itu Bu punten. Aya 6 macam kalau ibu bapak kemasukan jin non medis. 1, kalau misalnya ini mau bocoran punya ya berbeda ngebahas suami maulid Nabi tadi. Yang pertama, bapak ibu biasanya tulang ekorna panas tuh. Lamun tulang ekorna panas, jawabannya iya berarti eta termasuk. Muka 2 tong dijawab ayeuna keun we iman ilmu aja. Yang kedua biasanya punggung berat. Kayaknya kadangnya punggung teh berat. Aya berat naon loba ting hutang punggung berat. Tadi naon saran pertama tulang ekor panas. Kedua punggung berat. Nu katilu was-was. Sok sararieun naon was-was eta pararuguh we. Anu kaopat sok mimpi buruk ningali naon aya di dieu tara bisa tidur sok kadang ningali terus.
anu paling ieu mah anu paling rada parah mah sok poho rakaat salat. Sok aya teh ieu teh 2 rakaat atau 3. Sok kadang poho padahal mah geus jelas aturan salat subuh mah 2 rakaat, sekarang jadi 3 sok kadang hiji salam. Henteu ieu mah Bu bertanya emang bade dijawab teu bade ayeuna mah bade teh sawias ieu mah hanya gitu, indikasi gitu. Terus naon deui sabaraha teh pertanyaan teh? Tulang ekor panas, punggung berat, was-was, punduk mimpi buruk, terus lupa rakaat saat, sok pusing, wae parugu pusing, duka pusing loba hutang, duka pusing, itu bisa diobatan sok pusing. Nah, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kita menangkal setan yang berbentuk jin, yaitu kata Rasulullah, kita ini harus selalu bertakwa, artinya iman kita harus diperkuat, termasuk acara-acara gini kan memperkuat iman. Mana dina Rasulullah, kemudian menyusul Rasulullah, suri tauladannya, sejarahnya itu juga termasuk mempertebal iman, keyakinan. Makanya ada di dalam Al-Quran itu sampai-sampai iblis itu dia tidak akan bisa menggoda manusia. Saya akan ke belakang, kecuali manusia itu adalah orang yang selalu mengerjakan ibadahnya dengan ikhlas karena Allah. Mental gitu. Jadi tetap ibadah, tetap takwa, pertebal iman, keyakinan, dan selalu menjalankan ilal mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Jadi tidak mau. Itu. Nah, jadi kembali lagi ke konteks awal bahwa yang pertama adalah jujur. Sifat Rasul itu jujur terhadap Allah, apalagi terhadap manusia. Nah, sekarang ibu bapak sudah jujurkah? Sekarang banyak ya di medsos yang tidak jujur, menyampaikan hal-hal yang kira-kira orang lain itu senang atau tidak, mau menyebarkan hoax, itu kan tidak jujur. Artinya jangan sampailah hal-hal yang gitu mah di-sharekan, itu bisa menjadi bahan gibah. Kalau nggak gibah berarti kalau misalnya salah itu gibah, kalau misalnya benar jadi fitnah. Lebih baik diam. Ya, Rasulullah menjadi tauladan bagi kita, jujur terhadap pribadinya, dia melakukan amal soleh, iman dan amal soleh, selalu memenangkan ibadahnya lebih kuat daripada yang lain. Nah, jujur. Yang kedua adalah sifat yang kedua adalah amanah. Nah, ini amanah. Ini juga paling penting, amanah. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan pimpinan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Ibu juga pemimpin bagi di keluarganya. Bapak apalagi jadi kepala keluarga saya sendiri. Saya juga ya Allah, kalau tidak memberikan, tidak amanah, ini bagaimana Allah mau pertanggungjawabkannya. Sedikit banyak juga nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat apa yang kita lakukan. Makanya di surat Hud ayat 114 disebutkan itu. Lahu bismillahirrahmanirrahim, lahu muaqibatun min baini aydihim wa min khalfihim wa yahfaduna min amrillah. Jadi setiap manusia itu ternyata ada malaikat penjaga, disebutnya malaikat hafadh, yang ada di depan, yang ada di belakang. Itu atas perintah Allah dan menjaga kita. Berarti kalau gitu malaikatnya lebih dari 2. Jadi berapa? Kan ada jadi 4, betul. Jadi yang di sini malaikat apa? Raqib, mencatat amal kebaikan. Yang sini atid, yang depan belakang itu disebut malaikat hafadh, yang tidak dalam 20 di dalam 25 nabi dan malaikat, ada 10 malaikat. Nah, malaikat hafadh itu menjaga kita siang malam. Di dalam tafsirnya, di tafsir ayat itu adalah disip Bu, tiap asar dan subuh. Bayangkan lamun orang sholat subuh atau keberangan,
geus kacatat atau kacatatna kalaporkeun wah ieu si hamba sedang sare keneh misalnya. Padahal ketika Allah menanyakan kepada malaikat hafal itu, wahai malaikatku, sedang apakah gerangan hambaku? Walaupun Allah sudah tahu, kata malaikat, ya Allah, saya melaporkan hambamu sedang sholat subuh, kemudian diganti lagi oleh malaikat yang sore, hambamu ya Allah sedang sholat asar atau sudah melakukan sholat asar. Jadi kita ini sudah gimana ini? Dan malaikat itu mencatat itu setiap kebaikan dicatat, setiap keburukan dicatat. Yang menjaga kita nih, jadi setiap bapak ibu sekarang itu ada berapa malaikat berarti? Ada 4 malaikat. So kalau di sini ada 100 berarti 100 kali 4. Ibu percaya enggak nih? Harus percaya. Dari itu masuk iman. Makanya keeng Pak, daya malaikat jadi kumaha ya. Padahal itu mencatat setiap yang anu di dalam kertak hati oge. Misalnya kabatur ngajalekeun sudah dicatat sebagai keburukan. Kalau kebaikan husnudon itu jadi kebaikan. Dan 2 malaikat hafadoh itu dia akan ke belakang tidak menjaga kita, ada 2. 1 ketika masuk toilet. Makanya ibu kalau masuk toilet baca apa bu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Pakai tangan, pakai kaki apa? Kiri. Kalau keluar kanan. Baca doa apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Itu dulu. Ya, maka hati-hati kalau ke toilet harus baca itu, karena si malaikat hafadoh ke belakang, dia tidak mau karena di dalamnya loba jurig. Dia macam itu doang. Al-khubusi wal khabaisi berarti ada jin laki dan perempuan. Nah kemudian yang kedua, malaikat hafadoh itu akan dia ke belakang tidak menjaga ketika manusia mendapatkan musibah. Nah, itu udah malaikat lain. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ada 4 malaikat sesungguhnya yang selalu bersama kita, 2 malaikat hafadoh dan raqib dan atid. Sehingga Rasulullah juga wanti-wanti, artinya wanti-wanti jagalah kita ini sebelum kita menuju kepada hari kiamat atau ajal tiba gitu. Jadi amalan-amalan itu dicatat oleh 2 malaikat itu, apakah banyaknya amal soleh atau amal buruknya. Khawatir orang melakukan berbuat maksiat, dicatat jadi kegorengan, tetap mau apa yang harus kita bawa kecuali amal ibadah. Itu hati-hati. Ini bukan nyingsianan, memang di dalam Al-Qur'annya begitu. Jadi artinya kita harus mawas diri. Karena kematian itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal ibu sehat atau sakit, tidak mengenal habis sedang ceramah, sedang nonok, ya ada yang. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan tidak boleh takut kita menghadapi kematian. Semuanya akan mati. Ada juga yang sedang duduk, nah yang penting makanya di Al-Quran yang tadi adalah wadakarullah kasir. Yaitu apa? Harus kita selalu mengingat Allah dengan banyak. Mengingat Allah dengan banyak itu caranya begini, adalah menurut ulama ada dzikir kepada Allah itu ada dzikir jahar, ada dzikir khofi. Ibu kalau di sini kalau setelah maghrib baca dzikirnya diam-diam atau keras? Pak, diam. Subuh unggul dzikir. Mun bisa mah tambah jeung maghrib. Ngarah la ilaha illallah, la ilaha itu enggak apa. Jadi mun bisa serang maghrib gitu. Itu untuk memperbanyak dzikir tadi, wa dzakarallah katsir. Ya kudu nama tuh setiap salat lah 5 waktu. Tapi kan rata-rata sok cara ricing wae kan, terus itu tungkul dia pulang lah. Tukar mau dibaca naon. Nah, ya minimal tadi subuh udah saya tambah mun tiasa PKM. Nah itu dzikir jahar, baik di masjid maupun di rumah. Ibu-ibu misalnya sholat berjamaah di
di rumah ya la ilah 100 kali minimal. Itu dzikir jahar. Ada yang menurut KKN mah Abah Anom itu yang disebut dzikir hopi. Dzikir hopi itu hopi itu adalah dzikir yang di dalam, tidak diketahui oleh orang lain kecuali diri kita. Makanya Bapak Ibu atau saya sendiri ini harus selalu dzikir hopi. Dzikir hopi ini dzikir tersembunyi. Caranya adalah tembakan di sebelah kiri ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tapi tidak dikeraskan. Ini mah contoh. Di sebelah kiri Allah. Ibu sedang masak ya Allah Allah Allah. Ibu sedang gitu gitu. Jadi selalu mengingat Allah. Kalau orang yang tidak banyak mengingat Allah, nah itu makhluk halus masuk chat. Jadi pikiran ibu teh sok sudon ka saroge ka budak ngamekan wae sok pasti pengaruhna gitu. Abi ka contohan gitu pun bojo abi gitu. Malah yang rukyah lah sager tapi gitu deh. Tapi maksudnya teh memang ketika makanya banyak sering orang anak kesurupan atau bapak ibu sang ayah kesurupan termasuk anak-anak ya karena dalam dirinya kosong. Nah ketika dalam diri kosong tidak mengingat Allah, jin masuk biasanya gitu. Nah itu sebagai taktik strategi untuk melawan setan itu berupa jin, yaitu dengan tadi wadar kalau kasir dengan zikir yang banyak, walaupun hanya di masjid misalnya subuh atau hanya maghrib ya ibu perbanyak dengan kopi saja. Nah itu yang kedua adalah amanah sidik, amanah tabligh. Yang ketiga adalah sifat Rasulullah itu yang harus dicontoh adalah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan. Jadi ketika ibu bapak dapat ilmu sampaikan kepada yang lain, kepada anak-anak dulu, kepada keluarga, kepada masyarakat sampaikan walaupun satu ayat. Rasul itu menjadi manfaat ilmu dan itu dianjurkan tabligh. Dan Rasulullah juga sebetulnya tugas Rasul itu adalah nadir wa basir atau basir wa nadir. Basir itu adalah memberi kabar gembira tentang surga. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak lepas dari basir wa nadir. Jadi Al-Quran itu yang begitu banyak suratnya ya 114 surat, ada 6.666 ayat itu terdiri dari basir wa nadir tentang surga dan neraka. Kalau surga berarti kabar baik, kalau neraka berarti nadir peringatan. Jadi kita juga ya hanya cukup saja nadir. Jadi ketika kita hanya mengajak saja, tidak harus memaksa orang untuk ayo saya salat, mau untuk salat kurang di kadek gitu, atau misalnya ibu kabudak deh, itu budak tuh meneh setting disuruh salat tuh, wah malah dicarekan budak lain karena kadaek budak teh sok kayak belut juga alimun. Nah ibu kan jadi contoh Siti Khadijah sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang kemudian Siti Aisyah mencontoh sebagai orang yang sedih. Bagaimana caranya mengelus anak supaya dia daek sholat dengan cara yang lemah lembut. Tabligh menyampaikan dengan cara lemah lembut, tidak kasar. Karena seseorang pun kalau dengan cara-cara kasar, bukan berarti mau, malah tambah jauh. Walaupun dia misalnya sekarang mau, tapi ngalewean biasanya kalau bahasa Sunda. Mungkin itu jadi dilihat oleh ibu di rumah rajin, kayak di luar gitu ya sarjeng bu sarua nggak mau diperintah. Nah gitu artinya tabligh di sini seperti sifat Rasulullah adalah halus menyampaikan, lemah lembut, tidak kasar, tidak memaksa. Kalau memang ternyata dipaksa atau misalnya disuruh dengan lembut alimun, ya udah serahkan aja kepada Allah. Karena sifat kita ini mencontoh Rasul adalah hanya menyampaikan saja, mengajak saja. Urusan dia memang mau tidak ya serahkan kepada Allah. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Nah, nanti bisa kalau ada waktu bisa bertanya atau apa nanti. Kemudian yang keempat tadi yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah.
Fatonah itu cerdas, pintar. Seperti Siti Aisyah juga pintar, cerdas. Jadi kita ini harus pintar, Bu. Sebagai orang yang beragama Islam, sebagai ibu-ibu dalam mengurus rumah, bapak juga harus pintar. Jadi manusia itu, orang Islam tidak boleh bodoh, harus mencari ilmu, harus mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, termasuk ini juga, termasuk ibu pintar, cerdas. Artinya jangan sampai menganggap saya udah pintar, enggak. Karena ilmu itu kalau tidak dicari ya tidak mendapatkan. Apalagi sekarang hanya lewat Google aja. Perlu ada guru, makanya bagus kalau di sini ada pengajian rutin, ada ya ibu-ibu mah biasanya pengajian rutin, apa itu bagus untuk ilmu. Jadi itu harus cerdas, harus pintar. Karena kalau kita bodoh, ya dibodoh-bodohin Allah, dibodoh-bodohin orang lain, nanti menjadi kita nanti disesatkan orang. Ya, kita ini jadi disesatkan orang itu karena kita memang bodoh, tidak tahu, tidak pintar. Jadi biasanya sok gampang bawa terus kaba-kaba ubatur. Itu karena kita bodoh. Ya perlu pintar. Pintar dalam arti kata pintar kabalingar oke maksudnya. Pintar atau mencari ilmu yang tentunya bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang. Itu diantara mengacu kepada sifat-sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, kata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini di samping mengingat sejarah Rasulullah, memang kita harus diperbanyak sholawat. Nah, Ibu kan tahu sholawat-sholawat ya, Ibu mah paling pintar nih sholawatnya. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat al-sifa. Sing abi orang ngetes ayeuna karena harus diperbanyak sholawat tibil qulub orang bareng-bareng sholawat sifa. Ada, nanti saya terjemahkan sholawat ini jadi Allahumma, bukan ayatnya. Jadi ininya berkahnya sholawat. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ditambahin Bu abdinya. Kalau Ibu bisa hafal aina jago berarti. Berkahnya sholawat. Terus berkahnya sholawat. Ada yang bisa? Berkahnya sholawat. Terus musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat.
diakui sebagai umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhir. Kudu bisa ina sok. Jadi kan tapi kan diamalkannya amual kudu hafal we sok. Berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui sebagai umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat hungkul gini sok ahan kudu bisa ya nanya sebelum pulang. Ayat Allahumma sholli ala atau langsung wae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui sebagai umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, berbahagia dunia. Bu, sok guru. Nih. Kasihkan. Pak, sok. Ayo orang ngapalkeun we, kitu. Jadi boga oleh-oleh Bu, abi ka dieu teh. Sok. Berkahnya musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui sebagai umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Ulangi. Berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui sebagai umat dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli sasarangan Pak ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui sebagai umat dan membawa syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Bisa Bu? Tadi sering membawanya mendapat syafaat gitu, dan mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia. Dawamkeun ka ijazahnya. Yang penting kita sudah membaca sholawat, kemudian dzikir harus banyak, jujur, tabligh, patonah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekedik dari bangkitannya sampai jam seberapa itu? Yang paling penting adalah bagi kita nih sebagai umat muslim yang ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memang diperintah oleh Allah ketika kita ini lalai, ketika ini jauh dari Allah, diperingatkan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu. Jadi kita bersegeralah menuju ampunan Allah. Jadi kita sebagai manusia, tong boro Bapak Ibu abdi oge seueur dosa kelepatan, ya itu mah yuk bersegera menuju ampunan Allah, bertobat dari segala kehilapan, dari segala kekurangan kita sebagai manusia. Makanya menurut Abi, tobat itu yang paling bagus itu tobat apa Bu? Tobatan nasuha. Sanes tobat sambal Bu. Ayo tobat istighfar, ayo besok kita deh. Tapi tobatan nasuha, menurut hemat Abi disebut tobatan nasuha ayat 3 Bu syaratnya. Makanya Abi ngarumuskeun 3 syaratnya BBM. BBM teh naon Bu singkatannya? Bahan bakar minyak sanes. Tulis ku Ibu, BBM teh B-nya 1 berhenti. Kalau orang merasa dulu kurang bagus atau lalai, banyak dosa, sudah berhenti, stop, berhenti sudah. Yang kedua adalah B-nya benci. Jadi ketika ada perkara maksiat, ada hal-hal yang tidak enak, ya, kita merasa benci, jadi orang teu ngalakukeun dinu kitu. Tadinya orang ngelalaikan sholat, sok berangan, ayo mantap. Tapi mantara berjamaah sholat di masjid, bagus salam, oh ayo menjadi rajin. Ya, jadi berhenti, benci, M-nya menyesal. Menyesal hal yang sudah, jangan diulangi lagi menyesal. Itu tobat, syarat tobatan nasuha yang diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang sudah bertobat nasuha itu biasanya dia selalu melakukan keimanan, ketakwaan kepada Allah ditingkatkan, beda dengan seperti biasanya. Makanya disebut yang sudah tobat nasuha disebut itu menuju kepada ketakwaan. Makanya dirumuskan di surat Ali Imran ayat 134-nya, yang disebut orang yang punya ciri orang yang bertakwa itu ayat 4 gitu. Pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wadoro. Orang yang selalu menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Nah, di konteks ayat eta ternyata infak itu bisa infak wajib, bisa infak sunnah.
Jadi mohon maaf ya, di dalam keterangan tafsir itu ternyata infak itu bagi dua, infak wajib maupun infak sunnah. Kalau infak wajib itu seperti ibu seperti zakat fitrah gitu ya, itu infak wajib tuh. Zakat zakat profesi. Mohon bapak ibu akhirnya masih kerja di sebuah perusahaan atau pegawai negeri seperti Abi, itu wajib zakat. Disebut zakat profesi. Itu minimal 85 gram emas. Saya segram seberapa Bu? Misalnya 1 juta banyak, berarti setahun teh harus setara dengan 85 atau 85 gram emas. Berarti 85 juta setahun. Akhirnya setahun seberapa bulan? 12 bulan, 85 bagi 12 seberapa? Sebulan 7 juta lebih ya, 6.900.000 lah. Berarti kalau bapak ibu yang sudah mencapai gaji pokok maupun dengan tunjangan lebih dari minimal 7 juta, wajib zakat ambil 2,5%. Seberapa 2,5% tidak 7 juta paling kur 175.000, eta wajib. Nah ini introspeksi ke bapak ibu anu gaduh putra kerja di mana, lamun tos pas 7 juta lebih kalor ya tinggal 10 juta ya ambil 2,5%. Nah itu minimal kan 7 juta batasnya, lamun 10 juta atau 20 juta per bulan ambil aja atau serahkan ke Basnas. Nah gitu ya Abi di kantornya gitu, dimulai camat, sekcam, kepala seksi, karena langkung 10 jutaan tuh sebulan ya ambil. Itu untuk membersihkan diri, membersihkan hati kita itu dengan cara zakat, karena itu adalah bukan hak kita, hak orang lain, ada asnafnya, itu adalah zakat profesi. Nah kalau infak artinya infak sunnah itu mah namanya sedekah jariah. Seberapapun misalnya ada kotak amal itu seberapapun boleh, tidak mengenal waktu, tidak mengenal rupiah jumlah berapa, bebas kapanpun, mau 2.000, 10.000. Cuma syaratnya zakat wajib maupun zakat atau infak wajib maupun sunnah, syaratnya harus karena Allah. Karena boleh jadi di situ ada ketika kita zakat atau ketika infak itu tidak diterima oleh Allah. Orang segitu loba duit sok sering ngebantu-bantu, ternyata ada yang tidak diterima oleh Allah. Ada dua caranya zakat atau infak wajib, infak sunnah yang tidak diterima oleh Allah. Satu adalah ketika kita menyebut-nyebut pemberian. Di dalam orang mereka batur hay disebut orang tuh geus mereka itu ke masjid besar sekian dia omong-omong teh dicatat jadi amal kebaikan, hapus. Satu apa? Menyebut-nyebut pemberian. Yang sebut udah pemberian udah aja karena Allah. Yang kedua adalah merendahkan atau menyakiti sang penerima. Meski orang mah dibere, misalnya pas dia butuh kurang dibere, dihina deh, si itu mah tuh, mah. Itu dua syarat itu harus terpenuhi, kalau tidak berarti tidak diterima. Jadi samping kita niat karena Allah, ikhlas, itu jangan menyebut-nyebut pemberian dan jangan menyakiti. Terus yang kedua adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i, yang kedua adalah wal kadiminal ghaido. Jangan suka marah-marah, ibu kepada anak, bapak kepada istri, karunya istri teh. Jadi harus ditahan amarah. Kalau bisa adalah yang ketiga wal afina aninas, memaafkan, saling memaafkan antara kita, sebagaimana contoh Rasulullah juga selalu memaafkan kepada orang lain, baik yang salah maupun tidak salah juga memaafkan. Makanya yang disebut ihsan itu adalah bukan berarti orang lain mereka orang-orang merede, itu ya bukan ihsan itu. Jadi orang yang disebut ihsan itu orang yang tidak pernah mereka orang merek, orang yang kedeleka ka orang mah alus we gitu. Itu disebut ihsan. Itu kalau pribadi Rasulullah seperti itu kan, dicontohkan Rasulullah ketika mau ke masjid kan diludahin terus itu orang.
Kalau diantep begitu lama-lama sakit kan orang yang meludahi, malah ditengok, didoakan oleh Rasulullah, akhirnya malah sembuh, malah dia masuk Islam. Itu sebagai pribadi Rasulullah yang seperti itu. Artinya kita lamun masih ada unak-unak kepada tetangga, kepada istri, memaafkan atau memaafkan itu lebih baik daripada didahulukan meminta maaf. Dia memaafkan itu lebih baik. Antara suami istri, antara istri dengan anak. Makanya disebut dalam ilmu ruqyah itu ada disebut penyakit ain. Penyakit ain itu Bu, itu penyakit yang paling bahaya. Penyakit ain itu adalah ketika ibu kepada anak, aduh gelisnya, oh cakep, itu penyakit ain. Itu bisa jadi anak itu lain sehat, tambah geringan. Makanya kalau ibu kepada anak, aduh masya Allah cantik, pakai lapan masya Allah, itu sebagai obat. Bahkan penyakit itu disembuhkan itu ada yang harus di air wudhunya ibu untuk minum si anaknya, itu banyak nanti obat-obatnya yang, karena penyakit non medis itu ada 5. Satu santet, sihir, yang kedua adalah ketempelan, yang ketiga adalah ain, yang pertama adalah sihir, kedua adalah apa itu, ketempelan, ketiga adalah ain, keempat adalah psikis, itu non medis. Makanya hati-hati. Nah caranya itu makanya penyakit ain itu adalah penyakit yang harus kita hati-hati dalam berucap, harus memakai lapan-lapan Allah. Alhamdulillah. Kalau dipuji ku batur teh tong seneng Bu, bisa jadi ain penyakit baik dari ibu kepada anak. Sok orang yang dipuji kan sok senengnya, padahal itu teh menyakitkan. Apalagi kalau yang memujinya tidak pakai baca lapan-lapan Allah. Tos sakitu panginten Bu tos 9:30, mudah-mudahan abi ngandungikeun bulan betor ge, mudah-mudahan manfaat ka ibu sadayana. Mudah-mudahan ibu sadayana sing sarehat, bapak sing sarehat, dan mudah-mudahan tambah berkah di bulan Maulid ini dan selalu membaca sholawat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.